Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 3457 Misterius. Guilman mengangkat bahu, saya lebih suka ketenangan. Wanita itu menjadi lebih marah ketika dia mendengar kata-kata ini. Kalau begitu, tahukah Anda bahwa ketenangan Anda telah merusak seluruh acara Tianzun? Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Suara Guilman acuh tak acuh, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan pergi ke acara besar surgawi. Juga, Anda pasti tahu bahwa saya bersembunyi dari Anda, bukan perayaan besar surgawi. Oke, ada hal penting yang harus saya lakukan, karena aku sudah melihat saya. Aku juga bisa kehilangan kesabaran, jadi kamu bisa pergi sekarang. Jelas, Guilman mengeluarkan perintah untuk mengusir tamunya. Wanita itu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini, lalu dia bereaksi dan berkata, Guilman, apakah kamu masih menunggu keajaiban sepele itu? Apakah itu benar-benar mungkin? Prajurit, kekuatan yang Anda cari adalah alami, bukan tidak realistis. Perayaan Agung Surgawi adalah kesempatan terbesar yang Anda miliki saat ini. Juga, apakah Anda melupakan gadis naga? Bahkan jika Anda tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus melindungimu untuk gadis naga yang pernah mempertaruhkan hidup dan mati untuk melindungimu. Guilman mendengar gadis naga itu, bulan darah di pupilnya mengalir sangat cepat, dan bahkan ada goresan di wajahnya. Di lengannya ada pola naga yang mengalir. Detik berikutnya, pupil wanita itu melebar, dan dia merasa hampir mati lemas. Selama pria di depannya berpikir, dia pasti akan mati. Naga memiliki sisik terbalik, Anda akan mati jika menyentuhnya. Dan kata-kata tadi adalah timbangan terbalik Guilman. Pergi, ini peringatan terakhir. Jika kamu mengikutiku lagi, aku bersumpah, semua keluarga di belakangmu akan musnah dalam semalam. Karena kamu mengenalku, kamu pasti tahu apakah aku akan melakukan ini atau tidak. Penatuayul, ayo pergi. Saat berikutnya, kekosongan terkoyak, Penatuayul dan Guilman menghilang. Hanya wanita dan sekelompok pria kuat yang tersisa di tempat. Salah satu pria tua muncul di depan wanita itu dan bertanya dengan prihatin, Nona, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Wanita itu pulih dari keterkejutan dan wajahnya tenang. Menurut perilaku Guilman selama bertahun-tahun, seharusnya berhubungan dengan kerajaan surgawi. Kita harus mencoba mencari cara untuk pergi ke kerajaan surgawi tanpa melanggar aturan. Orang tua itu terkejut, sedikit bingung, tetapi masih berkata, baik, Nona. Segera, tanah berdarah itu kosong, hanya potongan monumen batu yang bertuliskan nama yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Ini adalah kemuliaan masa lalu. Itu juga kesedihan masa lalu. Pada saat yang sama, puncak menjulang lainnya yang disebut tebing Wolong. Di alam atas berdiri. Tebing Wolong memancarkan napas yang luar biasa, seperti gunung abadi tertinggi, keagungan yang luas, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni memantulkan langit dan bumi. Di puncak Gunung Wolong, sebuah istana besar dengan cahaya dan cahaya 7 warna berdiri, dan ada seekor burung dewa yang berdiri di atas istana. Pada saat ini, suara mencurigakan tiba-tiba datang dari istana, dan seorang lelaki tua yang duduk bersila di istana perlahan membuka matanya.
Orang tua itu seperti orang biasa, tetapi matanya penuh dengan cahaya 7 warna yang tak ada habisnya. Ketika dia membuka matanya, aura agung meletus, pakaian di sekitarnya menari, dan udara aura primordial muncul dari udara tipis, perlahan-lahan beredar di sekitar. Orang tua. Orang tua ini adalah Yansen, sama persis dengan yang diucapkan di mulut Swipe. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya sedikit, mengulurkan tangannya, dan cahaya 7 warna beredar di ujung jarinya, dan informasi mengalir ke pikirannya. Menarik. Mata Yansen tiba-tiba menyala, dan aura-aura primordial meletus di sekitarnya, dan ada nyanyian antara langit dan bumi, dan teratai emas muncul dari udara tipis. Yansen tidak terkejut dengan situasi di sekitar tubuhnya, dia mengabaikannya, hanya pusaran lengkungan yang muncul di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum ringan, sepertinya tanggal terakhir yang disepakati dari Istana Yin dan yang sangat dekat. Di kaki tebing Wolong, sebuah patung dilepaskan tanpa henti di sekujur tubuhnya. Sosok-sosok yang ringan, megah, dan agung dengan seni bela diri yang luar biasa tiba. Pemimpin itu ternyata seorang wanita, tinggi dan cantik, dengan aura menawan di tubuhnya, kemanapun dia lewat, bahkan bunga dan pohon bergerak ke arah wanita itu, memancarkan aroma bunga dan tumbuhan, dan bahkan mereka tersapu. Ditarik oleh wanita. Peri bunga, pesonamu semakin luar biasa. Di samping wanita itu, seorang pria jangkung dan perkasa mengenakan baju besi emas dengan napas luar biasa yang mengejutkan surga tertawa terbahak-bahak. Hehe, kamu yang paling menawan, Master Sekte dari Sekte Perang Gila yang bermartabat. Aku tidak tahu berapa banyak wanita di alam atas yang ingin memelukmu. Wanita yang dikenal sebagai peri bunga menutup mulutnya dan terkekeh, matanya melebar di antara kata-kata. Aliran, penampilan cantiknya membuat Master Sekte dari Sekte Perang Gila di mulut wanita itu melebarkan matanya dan tampak tersesat. Hehe, Master Sekte Pedang Gila, perhatikan sopan santun Anda dan jangan tinggalkan air liur. Sebuah suara datang, Master Sekte Pedang Gila memelototi pihak lain, dan melihat sosok seperti peri, mengenakan pakaian putih muda, memegang lipatan kipas dan menginjak awan datang. Pemuda yang anggun ini sama kuatnya, meskipun gerakannya anggun, tetapi setiap gerakannya telah menyebabkan gunung dan sungai bergetar. Luke, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Sekte Pedang Gila memilihmu untuk menjadi Master Sekte. Sekte yang bermartabat memilih kekuatan eksentrik yang brutal. Dia terlihat seperti wajah putih kecil, dan itu telah menjadi lelucon di alam atas. Titik fase mematahkan pikirannya, dan segera berkata begitu saja. Mendengar ini, Luke, yang tampak seperti putra yang tampan, tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte Pedang Gila, saya juga tidak ingin menjadi ketua sekte. Ini adalah keputusannya sekte, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebuah suara datang, tetapi itu adalah sosok dengan alis tebal panjang dan telinga besar, tubuh lebar dan tubuh gemuk, dengan senyum seperti Dewa Maitreya. Oke, mereka semua di sini untuk meminta bertemu dengan Penatua Yansen, jadi mari kita pergi dan menemuinya dengan cepat. Mendengar kata-katanya, Master Sekte memelototi Luke, dan kemudian sekelompok orang melangkah ke tangga tebing Wolong. Sebanyak 5 orang datang ke perjalanan ini, semuanya adalah Master Sekte yang terkenal dan terkenal di alam atas, dan mereka ingin meminta untuk melihat Yansen. Tepat ketika semua orang datang ke tengah gunung tebing Wolong, mereka dihentikan oleh seorang pria parubaya pendek berpakaian seperti anak buku. Semuanya, tolong kembali.
Penatua Yansen tidak mau bertemu. Pria parubaya itu lemah, tetapi melihat Master Sekte yang sangat tirani dan terkenal di alam atas, dia tidak takut sama sekali, dan berkata terus terang. Di sini, saya juga berharap adik laki-laki itu akan mengatakan hal-hal baik di depan Kilao. Kami tidak jauh, dan kami juga ingin bertemu Kilao. Sekelompok Master Sekte dengan identitas luar biasa, yang lemah di saat ini, ada di mata dan semut mereka. Pria parubaya biasa sebenarnya sopan, dan Luke bahkan mengeluarkan bola yang memancarkan napas hukum besar dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Semua ini karena Yansen, pria parubaya ini adalah bawahan Yansen, jadi tidak peduli seberapa rendah kekuatannya, bahkan jika dia bukan manusia, hanya anak anjing, atau bahkan seekor lalat, selama dia adalah bawahan Yunsu, mereka akan sopan. Bab 3458 selama aku bisa melakukannya. Tidak perlu. Pria parubaya itu melirik bola yang dikeluarkan Luke, dan ada sedikit penghinaan di matanya, dan kemudian berkata lagi, Penatua Yansen telah berkata, aku tidak akan melihatmu, jangan buang waktumu. Mendengar itu, wajah para Master Sekte sangat jelek, tetapi mereka tidak berani membuat kesalahan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain pensiun dan pergi dengan jujur. Huff. Apakah kamu masih berpikir Penatua Yansen tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Ini adalah lamunan ingin melihat Penatua Yansen seperti ini. Pria parubaya melihat ke belakang mereka pergi, alisnya penuh penghinaan. Di istana penakluk iblis, Alexis duduk bersila, dan energi spiritual tak terbatas berkumpul di sekitar Alexis, dan cahaya ilahi datang dan pergi, dan pesona tertinggi beredar. Dalam pertempuran dengan Kenshin, Alexis belajar banyak, Kaisar Iblis Harewut dan Ziggy juga diuntungkan. Pada saat ini, mereka mengintegrasikan wawasan pertempuran ini. Setelah beberapa saat, Alexis membuka matanya, dan dua sinar terang tiba-tiba keluar dari matanya, dengan kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi, langsung menembus ruang. Hah! Alexis menghela nafas keruh. Dia telah mengintegrasikan semua wawasannya ke dalam hatinya, dan wilayahnya telah meningkat sedikit lagi, dan dia selangkah lebih dekat ke alam dewa. Alexis bangkit dan melihat ke langit, meskipun dia berkultivasi selama periode waktu ini, dia selalu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mata Iblis. Di akhir latihan, Alexis segera menampilkan mata iblis, kekuatan tak terlihat turun antara langit dan bumi, seluruh tubuh Alexis bebas dari angin, dan aura kaya hukum besar muncul, yang berubah menjadi pusaran. Alexis diselimuti di dalamnya. Alexis menstabilkan pikirannya dan ingin mengejar petunjuk dalam kegelapan, tetapi semuanya terhalang oleh kekuatan tak terlihat, seperti bunga di cermin bulan di air, yang tidak bisa dilihat. Apa yang akan terjadi? Mata Alexis dalam, dan dia samar-samar merasa bahwa apa yang terjadi kali ini sangat penting, bahkan hidup dan matinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bermartabat. Pada saat yang sama, ada tempat yang diselimuti kegelapan, yang tampaknya merupakan ruang sebelum kelahiran langit dan bumi. Itu sangat gelap, dan semua cahaya yang muncul di situ akan ditelan. Kecuali kegelapan, di sana tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, gelombang fluktuasi secara bertahap muncul dalam kegelapan, dan fluktuasi menjadi semakin kuat, seperti getaran aturan langit dan bumi, membuat semua langit dan dunia bergetar. Boom! Boom! Dalam kegelapan tak berujung, sosok merah-merah tiba-tiba muncul.
Mata sosok ini penuh dengan aura pembunuh, dan auranya meledak, seolah-olah dia akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang sangat mengerikan. Menakutkan. Energi Asura yang tak berujung melonjak keluar dan langsung menyelimuti seluruh ruang. Ah! Kenshin tiba-tiba membuka matanya, dia koma, ruang barusan adalah kedalaman kesadarannya, dan sekarang dia bangun. Kekuatan kekerasan menyapu, dan Kenshin baru saja pulih, tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dan energi Asura yang merusak menyebar ke segala arah. Om! Sebuah penghalang tak terlihat muncul pada saat ini, kekuatan Kenshin langsung diblokir, dan aura kekerasan Asura sangat menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan dunia, itu tidak mampu mengguncang penghalang ini. Kenshin juga terkejut ketika melihat adegan ini, kekuatan macam apa ini? Begitu luas dan menakutkan. Penghalang tak kasat mata membawa keagungan yang menyelimuti langit, seperti penguasa tertinggi yang turun, membuat Kenshin tidak berani lancang. Tetapi pada saat ini, Kenshin benar-benar sadar, berpikir bahwa dia melawan Alexis sebelum dia koma. Apakah aku tertangkap oleh Alexis? Dia tidak membunuhku. Pikiran Kenshin mengalir, dan dia bisa merasakan bahwa luka di tubuhnya belum sembuh, tetapi sudah stabil, dan tidak ada krisis yang akan menyebabkannya. Tubuh untuk mati. Aku khawatir Alexis tidak akan begitu baik. Jika jatuh ke tangannya, aku pasti akan segera dibunuh olehnya. Kenshin menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan curiga, ternyata ini adalah istana yang bersinar dengan patung-patung yang ditempatkan di istana. Patung-patung itu ternyata sama saja, dengan kabut samar menutupi wajah mereka, tetapi tubuh mereka terbuka, dan pakaian mereka persis sama. Tempat apa ini? Di mana aku? Mungkinkah ini dunia setelah kematian? Kenshin berpikir dengan liar. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuh patung itu dikelilingi oleh pedang terbang. Pedang terbang ini dingin dan tajam, tetapi tidak memiliki jejak darah atau aura pembunuh. Pedang kutukan besar iblis Asura. Hati Kenshin bergetar, pedang ini memberinya perasaan deja vu, dia telah melihat penguasa iblis Asura, dan pedang ajaib iblis Asura yang berlama-lama di dalam iblis adalah persis di tempat ini. Apakah aku diselamatkan oleh senior iblis Asura? Kenshin berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, sosok baru saja datang ke tempat ini, dan kekuatan seperti neraka Jeoyu meluap dari orang ini, yang mulia, tanpa hukum. Senior iblis Asura. Kenshin memandang orang yang datang, dan hatinya terkejut. Orang yang datang mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup kabut, dan dia dikelilingi oleh pedang kutukan hati yang besar. Iblis dia adalah penguasa iblis Asura. Tapi kali ini, itu bukan avatar, tetapi tubuh asli. Kekuatan tertinggi dari penguasa iblis Asura dapat mengejutkan berabad-abad, keagungan di seluruh dunia. Lihat saja, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di hati, dan setan batin akan meledak. Kenshin memperhatikan niat jahat di hatinya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Apakah kamu sudah bangun? Raja Iblis berkata, menatap Kenshin, dia tidak perlu berbuat banyak, hanya menonton. Itu membuat Kenshin berkeringat deras, seolah-olah matahari, bulan, dan bintang menimpanya. Apakah senior yang menyelamatkanku? Kenshin tidak berani menatap penguasa iblis Asura, menundukkan kepalanya dan bertanya. Iya. Penguasa iblis Asura menjawab dengan tenang. Mendengar ini, pikiran Kenshin berpacu di dalam hatinya, dia benar-benar ingin tahu mengapa penguasa iblis Asura menyelamatkannya dan apa tujuannya.
Jangan khawatir, aku baru saja melakukan sesuatu untuk menyelamatkanmu, aku hanya ingin kamu membantuku dengan satu hal. Penguasa iblis Asura sepertinya bisa membaca hati orang, menatap Kenshin dengan kepala tertunduk. Nadanya sangat tenang. Senior, tolong katakan, selama aku bisa melakukannya. Kenshin menjawab dengan keras ketika dia mendengar kata-kata itu. Kenshin tahu bahwa penguasa iblis Asura tidak akan menyelamatkan dirinya sendiri tanpa alasan, tapi itu tidak mencegahnya untuk bersyukur dan membantu penguasa iblis Asura untuk melakukan satu hal akan dianggap sebagai balas budi, tetapi penyebabnya dan efek. Tentu saja kamu bisa melakukannya. Penguasa iblis Asura melambaikan tangannya, dan pita hitam mengalir ke tubuh Kenshin. Pita hitam memancarkan kekuatan perkasa yang tak ada habisnya, seolah-olah inti langit dan bumi mengandung kekuatan asalnya. Begitu muncul, itu meruntuhkan ruang, dan aura primordial yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, mengelilingi sekitarnya. Pada saat ini, pita hitam memasuki tubuh Kenshin, dan Kenshin merasa bahwa luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Bagian-bagian tubuhnya yang rusak dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kekuatan tirani meletus di tubuhnya. Kenshin merasakan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan napas di tubuhnya tidak dapat ditekan sama sekali.